Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Henrika Scholastica Naibaho. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP swasta Panti Harapan. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BED 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 25309708. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP swasta Panti Harapan dengan materi Aku memiliki kemampuan kelas 7. Model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Silakan duduk. Siap. Terima kasih, Bu. Baik. Apakah kalian baik-baik saja? Siap. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Memang kita harus dalam keadaan baik. Bagaimana cara kita supaya keadaan kita itu baik? Kita harus menjaga kesehatan. Terima kasih atas kebaikan yang sudah kita terima di pagi hari ini. Nah, sekarang kita kembali ke pembelajaran kita, pelajaran agama Katolik, yaitu dengan topik Aku memiliki kemampuan. Coba ulangi. Aku memiliki kemampuan. Yang semangat. Aku memiliki kemampuan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, terlebih dahulu kita akan mengantarkan kegiatan kita ini kepada Tuhan supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Maka untuk itu akan kita mulai dengan kegiatan doa. Silakan, siapa yang bisa memimpin doa? Silakan yang nampak maju ke depan. Semua ambil sikap yang baik nak untuk berdoa. Tangan dikatup di dada supaya segala wujud doa kita dapat diterima oleh Tuhan. Ibu guru serta teman-teman sekalian, ambil sikap yang baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan hadirat-Mu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini cinta kasih-Mu masih menyertai kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran dengan tema Aku memiliki kemampuan. Kami mohon kepadamu untuk memberikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat memulai pembelajaran dengan penuh ketabahan dan penuh ketekunan. Kami mohon berikanlah kepada guru kami ketabahan agar dapat membimbing kami lebih baik lagi. Santo Yohanes dan Bosco, Doakanlah kami. Santo Thomas, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada Yanapa. Ya, sekarang untuk menyemangati pembelajaran kita supaya kita semangat nantinya mengikuti proses pembelajaran ini, kita akan disegarkan dengan lagu dan gerak. Siap-siap, silakan semuanya berdiri. Ya, semua gerak. Di bulan ini ada cinta.
Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ibu akan menanyakan kehadiran kita dulu. Dengar baik-baik namanya ketika dipanggil. Siap hadir, Bu, ya. Adela Surbakti. Siap hadir, Bu. Albert. Siap hadir, Bu. Alboy. Siap hadir, Bu. Blesia. Siap hadir, Bu. Otmar. Siap hadir, Bu. Semuanya kita hadir pada hari ini. Tepuk tangan atas kehadiran kita. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, ya. Mau bertanya dulu tentang pelajaran kita minggu lalu. Pertanyaan pertama, ya. Siapa yang menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan? Oke, silakan berdiri. Kuat, nak, kuat. Yang menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan adalah Tuhan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang hafal. Lanjut, pertanyaan persepsi yang kedua. Apa arti kata bangga menurut pembelajaran kita? Ya, silakan aku. Bangga berarti merasa syukur, senang dan menghargai diri sendiri. Iya. Atas ciptaan Tuhan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Yang terakhir ya. Sebutkan dua perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita itu diciptakan Tuhan dua jenis kelamin, itu laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan setelah kita pelajari itu kan, kita jadi bisa menyebutkan perbedaan kedua-dua itu. Kerja berdiri. Laki-laki dan perempuan berbeda dalam bentuk fisik, tubuh, suara, dan tenaga. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda, tetap saling melengkapi dalam kehidupan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kawan-kawan kerja. Iya, perbedaan itu jelas. Secara fisik, laki-laki dan perempuan itu tentu sangat beda. Dari suaranya, dari tenaganya, bentuk fisiknya. Tambah lagi nanti kekuatannya jelas beda antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita sudah mengetahui bahwa perbedaan itu menjadi suatu keunikan bagi kita. Iya kan? Keunikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi untuk itu, pada kesempatan ini kita akan mengkaitkan pembelajaran minggu lalu dengan pembelajaran hari ini. Ya, itu tadi apa topiknya tadi? Aku memiliki kemampuan. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita nanti mempelajari topik ini, diharapkan mampu mengidentifikasikan berbagai kemampuan yang dimiliki. Yang kedua nanti apa lagi? Kita sudah mampu menjelaskan bagaimana sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci. Jelas tujuan pembelajaran kita? Siap. Jelas, Bu. Yang kemampuan itu apa? Coba. Kemampuan adalah kelebihan atau bakat yang diberikan Tuhan kepada setiap orang untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemampuan bisa dikatakan seperti jadi bakat, ya kan? Bakat. Apalagi potensi. Apalagi karakter, minat. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kamu ketahui arti dari kemampuan? Apa? Coba. Kemampuan adalah kelebihan atau bakat yang diberikan Tuhan kepada orang. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui kemampuan apa yang kita miliki dan dari mana asal semua kemampuan yang kita miliki itu? Ya, silakan berdiri, nakku. Kita dapat mengetahui kemampuan kita melalui pengalaman, latihan, dan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai dan kita kuasai. Yang ketiga, adakah yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan teman sekelasmu? Oke, silakan aku.
Ya, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pandai bernyanyi, menari, bermain bola, menggambar, atau membantu orang lain. Semua itu perbedaan menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya. Nah, anak-anakku yang terkasih, semua kemampuan itu sudah ada dalam dirimu. Ya, sudah ada. Ya, maka silakanlah kamu manfaatkan, cari kemampuan atau potensimu itu di bidang mana kamu. Ya, jangan ada bilang, aku nggak tahu ini, aku nggak tahu itu. Tidak boleh. Semua manusia diciptakan Allah itu dengan keadaan baik adanya. Berarti tidak ada yang yang baik, tidak ada yang bodoh. Yang ada itu hanya malas. Apa yang ada? Malas. Jadi mari kita sikat si malas dengan menggali potensi yang ada dalam pada diri kita. Buang itu si malas. Maka udah jelas sebagai pertanyaan pemantik kita di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa kemampuan itu dimiliki oleh semua orang. Bahwa kemampuan itu diberikan atau kita peroleh dari Tuhan dan harus dikembangkan. Maka untuk itu pada pertemuan pembelajaran kita hari ini, proses pembelajarannya yaitu dengan model PBL. Sekarang kita akan menyaksikan video tentang masalah hidup. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Iya Pak, Anda memang belum waktu sudah selesai, tapi punya saya belum selesai. Sekarang dalam bentuk kelompok kita kerjakan soal LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kelompok. Dia dalam bentuk dua jenis ya. Ada dia yang mengerjakannya nanti di HP Google Form, ada lewat lembaran LKPD. Maka untuk itu silahkan aku sekarang Ibu berikan waktu 15 menit mengerjakan soal yang sudah ada. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan aktif. Ayo dimulai. Yang lewat Google Form itu yang di HP, jangan lupa buat nama kelompoknya ya. Bagus dikerjakan. Dia dalam dua bentuk dia mengerjakannya. Sekarang LKPD tentang video permasalahan hidup ya. Sudah, gimana anakku? Udah bisa? Sudah sampai ya, sedang mengerjakan. Ini bagaimana? Sudah proses? Ya, udah mau selesai ya? Mantap. Baik anak-anakku terkasih, sudah selesai kan? Sudah? Sudah. Iya, tahan dulu nanti akan kita presentasikan. Sekarang kita akan menggali pandangan kitab suci tentang sikap terhadap kemampuan. Ya, itu berarti tentang kemampuan. Menggali pandangan kitab suci tentang sikap terhadap kemampuan, yaitu dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Apa sama-sama dulu? Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Nah, sekarang kita akan membaca secara bersama-sama.
yang ada di layar isi kitab suci tersebut nanti saya informasikan untuk kelompok yang di belakang. Kelompok yang di belakang ada 3 kelompok, kita baca ayat ganjil. Yang kelompok 3 yang di depan ayatnya yang genap. Yang di belakang ayat apa? Ganjil. Yang di depan ayat apa? Genap. Oke, maka mari kita mulai. Inilah Injil suci menurut Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30, diawali dengan ayat genap. Sama-sama. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya dengan talenta, yang seorang lagi 2 dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh tambahan 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan pertemuan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Nah, untuk menggali semua tentang kemampuan yang ada dalam kitab suci yang baru saja kita baca, maka kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimuat di dalam LKPD. Bagaimanakah tanggapan kita atau Tuhan yang memberi talenta itu? Maka lihatlah di LKPD-mu ada pertanyaan sebanyak 4. Silakan dikerjakan. Ya, Ibu berikan waktu 20 menit. Baik anak-anak, proses pengerjaan LKPD kita 2.2 sudah selesai. Nah, sebelumnya ada yang kurang dimengerti atau kalimat-kalimat yang sulit daripada LKPD kita? Ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu untuk kita bahwa kita sudah selesai melaksanakan diskusi kelompok kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Maka untuk itu, kelompok yang nanti bisa tampil ke depan siapa? Silakan ajukan tangannya. Oke, kelompok apa aku? Kelompok potensi. Ya, kelompok potensi. Ada lagi kelompok Karakter, Bu. kelompok Karakter. ya. Nanti kita berikan kesempatan kepada 2 kelompok ini menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Maka sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok potensi. Silakan maju ke depan. Kita dengarkan semua anakku, perhatikan ya. Kalau ada yel-yelnya silakan ditampilkan. Persilakan. Potensi siap. Potensi hebat. Potensi mantap. Bersama Tuhan, kami semangat. Semangat, tepuk tangan. Ya,
kelompoknya. Silakan. Kami dari kelompok potensi akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa pesan utama dari video sukses tidak datang dari orang malas? Kesuksesan tidak bisa didapatkan dengan kemalasan. Untuk mencapai kesuksesan diperlukan kerja keras, disiplin, dan sikap pantang menyerah. Ya, nomor 2. 2. Menurut video tersebut, apa akibat yang dialami orang malas? Orang yang malas akan tertinggal, gagal mencapai cita-cita, dan kehilangan banyak kesempatan dalam hidupnya. Mereka juga bisa menjadi beban bagi orang lain karena tidak mau berusaha memperbaiki diri. 3. Sebutkan 2 sikap positif yang dapat kamu contoh dari isi video. 1. Dia tetap mau bersekolah walaupun terlambat. 2. Mau bangkit setelah hal yang membuatnya patah. Ya, lanjut. 4. Bagaimana hubungan antara kerja keras dan kesuksesan menurut isi video? Kerja keras merupakan kunci utama menuju kesuksesan. Dengan kerja keras, seseorang bisa mengembangkan kemampuan, memperbaiki kesalahan, dan mencapai hasil terbaik sesuai usahanya. 5. Apa contoh nyata dalam kehidupanmu yang menunjukkan usaha kerasmu untuk mencapai sesuatu? Belajar dengan giat dan selalu berdoa. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok potensi. Karena mereka sudah menyusun ataupun menjawab analisa video tadi untuk menerapkannya atau menghubungkannya juga dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Kelompok berikutnya yang akan tampil adalah kelompok karakter. Untuk kelompok karakter, kami persilakan maju ke depan. Kelompok karakter hanya apa? Kami adalah kelompok karakter. Kami yang terbaik dan yang terhebat. Kami kelompok karakter pintar dan kreatif. Kami kelompok karakter pasti bisa. Hore! Oke, tepuk tangan atas kerja kelompok karakter. Mantap ya. Sekarang kita dengarkanlah hasil diskusi kelompok dari mereka. Dipersilakan. Kami dari kelompok karakter akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. A. Mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Supaya manusia saling membantu dan bekerja sama agar bisa mencapai kesuksesan demi masa depan. Ya, lanjut. Pertanyaan kedua. 2. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang kita miliki? Bersyukur dan bersedia mengamalkan kemampuan. Ya, lanjut. 3. Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Malas, tidak mau berusaha, dan tidak mau bekerja keras. Ya. Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan diri dengan melakukan 5M? Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan kita berikan kepada kelompok karakter. Untuk menyemangati pembelajaran kita yang sudah jenuh, capek dengan mengerjakan LKPD, sekarang kita breaking dulu. Tepuk semangat. Baik, sebagai kesimpulan atau rangkuman daripada pembelajaran kita hari ini dari topik aku memiliki kemampuan adalah pertama, bahwa kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia itu merupakan anugerah Allah. Yang kedua, setiap pribadi diminta supaya mampu mengembangkan diri dan sesamanya agar bisa mencapai sukses dalam kehidupannya. Yang ketiga, sikap yang perlu dimiliki atas kemampuan diri itu, kita itu tidak boleh sombong. Biar engkau pintar kali, tidak usah sombong. Tidak boleh. Justru kita diajarkan supaya lebih rendah hati. Dalam mengembangkan kemampuan kita juga ada faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk mengembangkan kemampuan kita itu. Sikap malas. Kita tidak ada kemauan, ya, tidak ada kemauan, tidak ada motivasi. Nah, bagaimana
dan yang terakhir evaluasi. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai pesan moral daripada pembelajaran kita hari ini adalah Ibu akan mengarahkan kita untuk mendengarkan instrumental. Semua merundukkan kepala, tutup mata. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah membahas topik aku memiliki kemampuan. Ya, memang benar. Setiap orang memiliki kemampuan. Walaupun berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang lain. Semoga dengan refleksi pesan moral ini, Ibu percaya dan yakin kalian akan semakin bersemangat. Di rumah sebagai tugasmu, pelajarilah topik materi yang akan kita bahas lagi di minggu depan, yaitu tentang keterbatasan. Ada pada buku paket kita halaman 42. Nah, kita akan menutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Baik, sebagai lagu penutup kita akan bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu Betapa Hatiku. Sama siap ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.